Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season 9. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh flashback ke 3 tahun yang lalu, hari dimana ketika tepat Kin meninggal. Ternyata saat itu Reddington tak menyadari jika Marvin menyaksikan sendiri di depan matanya bahwa Kin telah tewas terbunuh oleh Van Dyke. Dan inilah Marvin Gerards, Blacklister nomor 80 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Reddington yang sedang berada di samping Wicca. Di sana terdapat Mirce juga yang bertanya-tanya mengapa Wicca bisa berada dengannya. Reddington menanggapi hal itu dengan mengatakan ia diikuti oleh Wicca serta dirinya juga telah meminta kepada Wicca untuk beristirahat. Dan Mirce memutuskan untuk membawa Wicca pulang kembali karena ia yakin saat ini ia tak aman bila berada dekat dengan Reddington. Kemudian Reddington menghampiri Cooper yang memberitahunya bahwa Dinas Marshal Amerika telah membiarkan Satgas untuk mencari keberadaan dari Marvin Gerards. Tetapi Reddington tak menghiraukan hal itu karena tujuan mereka berbeda. Kini tujuan Reddington adalah membunuh Marvin, sedangkan tujuan dari Cooper adalah untuk membuktikan jika ia tak bersalah agar bisa melanjutkan hidupnya kembali. Lalu Reddington menegaskan kepada Cooper bahwa Marvin adalah orang yang mengetahui semua keputusannya, semua luar dalam organisasinya, dan maka dari itu ia tak mengizinkan Cooper untuk menangkapnya. Sebab apabila Reddington terekspos maka organisasinya, blacklistnya, dan Satgas akan ditiadakan. Serta Reddington juga akan dikejar selama sisa masa hidupnya. Di satu sisi Marvin mencoba menelpon Fisker, rekan yang ia pekerjakan untuk melawan Reddington. Marvin memberitahunya ia akan memberikan lokasi serta kapan Reddington akan bergerak kembali. Ketika Marvin sedang meminum kopinya, ia teringat akan flashback ketika dirinya dengan temannya membicarakan Reddington. Marvin sempat emosi karena tak terpikirkan olehnya mengapa Reddington bisa memberikan semua kerajaannya kepada Kin, serta ia memberitahu temannya jika Reddington menjadi lemah jika masalah yang ia hadapi terkait dengan Kin. Temannya juga memberikan saran kepada Marvin agar mencoba melacak alat berupa pil medis untuk mengawasi pergerakan dari Kin. Di lokasi hitam, Deme menghampiri ruangan milik Cooper untuk memintanya membiarkan ia melindungi Reddington. Karena dirinya yakin jika Reddington membutuhkan orang yang dapat melindunginya saat ini. Sebab orang yang selalu menjaganya terbaring di rumah sakit serta orang yang paling ia percayai mengkhianatinya. Di dalam mobil, Reddington bertanya kepada Dembe, apakah Cooper mengirimnya untuknya? Dembe menjawab dengan mengatakan tidak, karena ia datang ke sini untuk membantu Reddington sebagai teman. Serta Dembe menyarankan Reddington agar mengadakan pertemuan di danau. Namun Reddington enggan mengikuti rencana itu karena hal itu sesuai dengan buku pedomannya. Lalu ia memberitahu Dembe, Marvin saat ini telah memiliki DVD kerajaannya serta buku pedoman itu. Lantas Reddington memberikan usulan lain, yaitu menghampiri sebuah pondok yang sempat ia akan hadiahkan kepada Marvin. Tetapi di sela perbincangan mereka, Marvin juga telah menyewa seseorang yang dapat meretas dan mendengar perbincangan mereka berdua. Sehingga Marvin memutuskan untuk memberikan lokasi itu kepada Fisker karena ia bertekad untuk mengakhiri perang itu esok malam. Di dalam pondok, ketika Reddington rapat dengan rekan-rekannya, Dembe memberitahu bahwa Marvin telah menguasai jalur perdagangan di Timur Tengah dan Kuala Lumpur, dan Marvin terasa senang karena ia telah berhasil menguasai jalur perdagangan milik Reddington. Sehingga ia memberitahu rencana dirinya berikutnya dan bertanya apa tim Fisker sudah siap di posisinya. Reddington saat itu mencoba meminta kepada para rekannya untuk lebih berkomitmen kali ini karena ia tak ingin ada pengkhianatan lagi seperti rekannya yang baru saja datang, yaitu McDougal. Lalu ia memberikan tembakan kepada McDougal karena ia telah menerima uang dari Marvin. Setelah Marvin menyelesaikan pembayarannya kepada Fisker, ia memintanya untuk segera mengakhiri Reddington agar ia tak melihat Reddington menderita. Lalu ia teringat ketika dirinya berada di rumah Van Dyke untuk membantunya memenuhi keinginan terakhir dari Townsend, yaitu membuat Reddington menderita dengan cara membunuh Kin di hadapannya, sehingga Marvin memberikan laptop yang dapat melacak keberadaan dari Kin. Di saat rekan dari Reddington menyadari ada hal yang aneh, yaitu sinyal di sekitar mereka hilang, Reddington mencoba melihat teleponnya. Namun ia tak menyadari bahwa telah ada yang telah membidiknya, sehingga Dembe yang menyadari hal itu langsung membantu Reddington untuk menghindari tembakan tersebut.
Di luar pondok, anak buah Reddington telah tertembak mati karena mereka tak tahu arah dan siapa yang menembak mereka. Serta salah satu anak buah dari Reddington telah mencoba untuk memberikan perlawanan. Dan sayangnya usaha sia-sia karena penembak jitu itu telah lebih dahulu menembaknya. Lalu Deme mencoba untuk menelepon dan ia lagi-lagi gagal. Tak dapat menelepon karena yang menyerang mereka telah mengacak sinyalnya. Dan Reddington mencoba untuk menggunakan sinyal radio yang berada di sana. Di lokasi hitam, Cooper mendapatkan informasi bahwa telah ada informasi dari supir truk yang memberitahu jika terdapat penyerangan di suatu pondok, serta ia memberikan koordinat itu kepada Cooper. Lalu Ara memberikan perintah agar mau menyiapkan 3 helikopter beserta tim taktis di dalamnya, serta ia menunjuk Racer sebagai pemimpin tim taktis tersebut. Di satu sisi ketika Marvin bertanya mengapa pembunuhan itu sangat lama, ia teringat ketika Tyson temannya mengadakan pesta di ruang kerja. Namun Marvin mengusirnya karena ia telah mendapat kabar bahwa Reddington akan kembali. Lantas hal itu membuat Tyson menyarankan agar membunuh Reddington saat dirinya kembali. Tetapi Marvin menegaskan bahwa ia tak bisa melakukan hal itu karena Reddington adalah temannya sendiri. Di dalam pondok, Reddington mendapatkan sedikit tembakan yang membuat Dembe langsung membawa Reddington ke sebuah ruangan yang mau bisa menahan pendarahannya. Ketika Dembe dan Reddington memutuskan untuk melawan balik, mereka tiba-tiba mendapati jika Resta beserta FBI baru saja berhasil membantunya. Reddington dan Dembe lalu menyadari jika yang telah disadap ketika mereka berada di mobil itu. Setelah Demi melepaskan penyadap tersebut, Reddington lalu memintanya untuk menaruhnya kembali karena ia yakin ia bisa mendapatkan keuntungan dari penyadap tersebut. Kemudian Reddington menghampiri Miss dan Wicca. Di sana ia meyakinkan Miss untuk tinggal karena ia percaya jika mereka akan aman di dalam perang ini. Namun Miss menegaskan bahwa ia takkan aman berada di sana. Ketika Marvin memutuskan untuk mencari titik serang selanjutnya bersama Fisker, ia kembali teringat ketika dirinya memutuskan rencana untuk memeras Cooper. Tyson menyarankan untuk menggunakan Reggie Cole yang memiliki trik menipu seseorang agar terlibat dalam kasus pembunuhan. Di lokasi hitam, Cooper mendapatkan ucapan terima kasih dari Reddington serta mendapat pertanyaan, seperti apa wajah dari tentara bayaran itu? Cooper menjelaskan identifikasi wajah serta tato pria yang menyerang Reddington sehingga Reddington menyadari jika yang Cooper cari ialah Henrik Fisker. Lalu Cooper menjelaskan kepada agennya target mereka kini adalah Henrik Fisker yang merupakan mantan MGK serta setelah ia pensiun dirinya memutuskan untuk membentuk tentara bayaran. Cooper menegaskan siapapun yang mendapatkan Fisker terlebih dahulu maka ia dapat menemukan keberadaan dari Marvin Gerards. Sementara itu, Reddington saat ini telah berhasil mendapatkan Fisker terlebih dahulu dan di sana ia mencoba menanyakan di mana dan kapan ia akan bertemu dengan Marvin. Namun Fisker menegaskan ia tak akan mengkhianati kliennya sehingga membuat Reddington membawanya untuk menyiksa Fisker agar ia mau memberikannya suatu informasi. Fisker awalnya kuat untuk menahan siksaan dari Reddington selama 18 menit. Tetapi setelah itu, ia mendapati jika oksigen yang ia hirup telah tergantikan oleh air. Hingga akhirnya Fisker mau memberitahu di mana keberadaan dari Marvin. Setelah mendapatkan lokasi keberadaan dari Marvin, Demi menelpon Satgas untuk memberitahunya lokasi Fisker berada. Namun ia tak memberitahu lokasi di mana Fisker akan bertemu dengan Marvin dan Cooper kesal akan hal itu dan meminta sumpah yang Demi telah berikan kepada FBI. Sayangnya Demi menegaskan jika ia telah berjanji kepada Reddington untuk tak memberitahu Satgas mengenai informasi yang mereka berhasil dapat. Saat Reddington memberikan instruksi kepada Chuck dan anak buahnya, ia menelpon Dembe untuk menjebak Marvin serta memberikan lokasi di mana Dembe dan Reddington akan bertemu. Di satu sisi, Cooper dan Rester mencoba untuk membantu dan membuat Fisker berbicara. Sayangnya Fisker lagi-lagi tak memberikan apapun sehingga Cooper menyadari jika Dembe memberitahunya, mungkin Cooper dapat melihat bagaimana Reddington membuat Fisker berbicara melalui CCTV. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan scene di dalam bandara. Di sana Reddington mendapatkan telepon dari Marvin yang meledeknya karena Reddington dapat begitu saja tertangkap basah di pondok. Serta ia memberi penawaran pada Reddington untuk segera pergi kembali ke hutan bersama Miris dan Wicca. Marvin juga menjelaskan ia tahu di mana Reddington berada di setiap menit dan detik. Namun ia tak menyadari jika Reddington sedang berada tepat di depannya. Marvin menegaskan jika seharusnya ia menembak Reddington saat dirinya kembali. Tetapi ia tak bisa melakukan hal itu karena Reddington adalah temannya dan Reddington menjelaskan kepada Marvin ia telah merenggut nyawa orang yang ia sayangi seumur hidupnya, yaitu Elizabeth Keane. Dan Marvin memberitahu Keane tak pantas untuk menerima kerajaan dari Reddington. Ketika Reddington menceramahi Marvin, alarm bandara tiba-tiba berbunyi yang membuat Marvin memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri sehingga Reddington meminta kepada anak buahnya untuk menjaga seluruh penjuru bandara. Ia juga menelpon Cooper untuk memberitahunya jika tindakan Cooper telah membuat Marvin, yaitu orang yang memerasnya, melarikan diri. Reddington juga menegaskan bahwa Cooper telah kehilangan dirinya, teman sekaligus sekutu terpenting bagi Cooper.
Episode 22 sekaligus episode terakhir di series The Blacklist sekaligus episode terpenting. Scene dibuka oleh Reddington yang diberitahu oleh Chuck bahwa ia harus segera pergi dari sana. Tetapi Reddington tak mau menerima usulan itu karena ia tak akan pergi sebelum berhasil menemukan Gerard terlebih dahulu. Sementara Dembe menelpon Cooper untuk memberitahunya jika Marvin baru saja hilang. Cooper bertanya-tanya mengapa Marvin bisa hilang secepat itu. Aram menyadari dan mengetahui jika mungkin saja Marvin tak meninggalkan bandara, melainkan ia pergi ke suatu pesawat yang bertujuan ke Kuba. Sehingga tak lama kemudian Dembe dan Rester berhasil menghampiri pesawat itu. Namun tak menemukan Marvin hingga malam hari ketika Marvin mencoba untuk melarikan diri, ternyata Rester telah siap menunggunya. Dan inilah kesimpulan dari Marvin Gerard, Blacklister nomor 80 sekaligus pengkhianat bagi Reddington yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian Scene bergerak ke lokasi hitam. Di sana Cooper memberikan maafnya kepada Reddington karena telah mendahuluinya untuk menangkap Marvin. Serta ia menegaskan kepadanya jika ia harus melakukan hal itu karena dirinya tak dapat membiarkan Agnes kehilangan hak asuh orang lagi apabila Cooper masuk penjara. Reddington menjelaskan bahwa yang telah dilakukan oleh Cooper dan Cynthia adalah sebuah kekacauan besar yang mereka tak sadari. Karena mereka secara sadar telah menangkap pengacara Reddington yang berkemungkinan besar dapat mengekspos organisasi miliknya. Lalu Cooper mencoba menghampiri Marvin agar menginterogasinya. Namun Marvin justru terlihat terlebih dahulu mengatakan bahwa ia tak berminta untuk berbincang dengan Cooper yang menyuarakan seorang bawahan. Ia menjelaskan jika ia hanya akan berbicara dengan bos Cooper, yaitu Cynthia Panabaker. Di satu sisi, Reddington menghampiri Caroline untuk menagih janji dari ayahnya. Yaitu janji apabila Reddington membantu membiayai Caroline untuk kuliah hukum, maka suatu saat Reddington berhak mendapatkan bantuan dari Caroline itu sendiri. Di saat Cynthia sedang berbincang dengan Marvin, ia mendapatkan proposal darinya yang menawarkan agar mau menggantikan Reddington sebagai pemegang Blacklist. Karena Marvin juga dapat mendapatkan intel yang sama untuk memberikan daftar hitam kepada Satgas. Ia menawarkan hal itu karena dirinya telah mengetahui Reddington melakukan banyak kejahatan di saat ia memegang daftar hitam. Namun Cynthia menjelaskan jika Satgas saat ini tak akan mau bekerja untuknya, serta bertanya apa yang akan mereka harus lakukan pada Reddington. Marvin menanggapi hal itu dengan mengatakan mereka harus membuang Reddington dan memberikannya ke Jaksa Agung, serta mencoba meyakinkan Cynthia agar membiarkannya membuka Satgas baru, yaitu Satgas Marvin Gerard. Sungguh, orang ini sangatlah pede. Cooper memberitahu para agen jika jaksa saat ini menahan Marvin di cooler, sementara Jaksa Agung memutuskan untuk menerima tawaran dari Marvin dan apabila jaksa menyetujui proposal yang Marvin berikan kepadanya, maka Reddington akan segera ditangkap. Kemudian Cooper memberitahu bahwa nanti para agen berkemungkinan besar akan dipindah tugaskan serta apabila Cooper tak dituntut, maka mungkin ia akan memutuskan untuk pensiun dan tak mau menerima tawaran dari Marvin. Lantas Dembe memutuskan untuk menghampiri penjara tempat di mana Marvin berada. Di sana Park mencoba untuk ikut dengannya sembari menghampiri psikiater yang mendapatkan hasil tes. Apabila hasil tes memungkinkan, maka ia akan kembali bertugas. Dan apabila hasil tes tak seperti yang ia harapkan, maka mungkin ini adalah tugas terakhirnya. Di saat Park dan Dembe melihat Reddington yang berada di dekat penjara Marvin, mereka melihat sebuah mobil menghampiri Reddington untuk berbicara dengannya. Park mencoba memotret pengemudi itu untuk dikirimkan kepada Aram agar Aram bisa mengenali siapa orang itu lewat sistem pengenalan wajah. Aram akhirnya berhasil mendapatkan identitas dari orang itu, yaitu seorang Letnan Theodore Hennevold yang merupakan penjaga di lapas Marvin berada. Lalu Aram memberi perintah kepada Dembe dan Park untuk tak ikut campur serta meminta mereka agar diam saja di dalam mobil. Di dalam lapas, Marvin dihampiri oleh seorang pembunuh berantai Tiongkok bernama Wu Jing. Di sana Wu Jing mencoba merekrut Marvin agar ikut rencana pelariannya karena ia telah merencanakan hal itu bertahun-tahun sehingga menghasilkan orang dalam yang dapat membantunya keluar dari penjara. Di lokasi hitam, Cynthia menghampiri Cooper untuk memberitahunya bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat penahanan untuk Reddington, serta surat agar Cooper berhenti menjadi asisten direktur FBI, karena saat ini telah ada satgas baru yang akan menangani kasus tersebut. Yaitu jaksa setuju untuk tak menuntut Cooper karena jaksa senang Cooper menangani dan memegang kendali satgas dengan cukup baik. Di ruang interogasi, sipir itu menjelaskan bahwa alasan Reddington menghampirinya ialah untuk membuat rencana dalam membobol cooler, serta ia memberitahu Reddington mengenai terowongan rahasia yang dibuat untuk menyelundupkan barang. Lantas Reddington mencoba membawa Marvin ke ruang pengadilan agar mendapatkan hak kekebalan. Di tengah perjalanan, Rester mengatakan ia masih memiliki dendam kepada orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Elizabeth Keane. Sementara itu, Cooper dan Dembe telah menghampiri terowongan itu agar menutupnya. Ia memberitahu Dembe jika ia harus menahan Marvin karena dirinya harus menuntaskan janinnya kepada Agnes.
yaitu ketika malam pertama Agnes tidur bersama Cooper dan Charlene, Cooper telah menjanjikan kepada Agnes jika ia beserta Charlene takkan kemana-mana dan akan terus menjaga Agnes. Setelah Rester tiba di ruang sidang untuk memberikan Marvin, asisten hakim itu meminta kepada Marvin agar memasuki suatu ruangan. Karena di sana hakim telah menunggu. Tetapi ketika Marvin menghampiri ruangan itu, ternyata Reddington dengan segera menyergapnya dari belakang. Marvin yang menyadari bahwa Reddington memiliki koneksi dengan ketua hakim serta memujinya karena Reddington selalu mempunyai strategi yang hebat. Reddington menjelaskan bahwa ia masih belum mengerti mengapa Marvin yakin bahwa pilihan Reddington untuk memberikan kerajaannya kepada Kin tak bisa diterima baik olehnya. Karena meskipun pilihan itu subjektif, hanya Reddington lah yang berhak memutuskan untuk memilih siapa yang akan menjadi penerus kerajaannya. Marvin menjelaskan bahwa ia tak setia kepada Reddington karena dirinya adalah rekannya, serta ia juga tak ingin kerajaan yang telah mereka bangun bersama hancur begitu saja di tangan Elizabeth Kin. Namun Reddington menjelaskan mereka bukanlah rekan karena Marvin bekerja untuk Reddington. Lalu Reddington menegaskan bahwa Marvin boleh saja membunuh Kin, tetapi ia harus melakukan hal itu dengan cara yang bermartabat, bukan dengan cara memanfaatkan Van Dyke. Serta ia mengincam Cooper agar bisa menyembunyikan keterlibatannya atas rencana pembunuhan terhadap Kin. Reddington memberitahu Marvin ia melakukan itu semua dengan cara yang pengecut. Serta ia melawan Reddington karena ia sudah tak bisa kabur lagi darinya. Karena Reddington mempunyai kuasa untuk menembak Marvin saat ini juga. Marvin menanggapi pernyataan dari Reddington dengan mengatakan jika Reddington memang benar karena ia tak bisa menandinginya serta sebenarnya ia juga tak ingin mencoba untuk mengalahkan Reddington. Tak lama kemudian, hakim serta juri yang sebenarnya menghampiri Marvin yang berada di sana dan meminta maaf atas keterlambatannya. Ketika Cooper menghampiri kediamannya, ia memberikan kabar baik kepada Charlene bahwa ia berhasil untuk tak mendapatkan tuntutan atas kematian dari Doug. Serta ia memberitahu Charlene jika Marvin saat ini akan dibebaskan atas persetujuan hakim. Cooper juga menghampiri Agnes untuk memberitahunya bahwa ia takkan kemana-mana. Sebelum Marvin pergi dari penjara itu, ia menghampiri Wujing terlebih dahulu untuk memberitahu jika Reddington bukanlah orang yang dapat ia andalkan. Karena Reddington mempunyai perjanjian rahasia dengan tim FBI untuk memenjarakan penjahat seperti Wujing. Saat ini Reddington menghampiri Cooper untuk memberikannya selamat atas hakim yang telah memutuskan untuk tak menuntut Cooper. Dan Cooper senang akan hal itu, tetapi ia juga memberi kabar buruk kepada Reddington jika ia harus segera menangkapnya apabila ia melihatnya lagi. Namun Cooper menjelaskan ia takkan menangkap Reddington. Dan Reddington memberitahu bahwa memang Marvin menerima kesepakatan kekebalan itu. Namun Reddington yakin bahwa Marvin takkan bersekutu dengan pemerintah karena ia telah memastikan hal itu dengan berbicara dengan Marvin secara langsung. Kemudian Reddington menjelaskan, ia telah memberikan Marvin agar meninggalkan dunia ini dengan cara yang Marvin pilih. Kesempatan untuk membereskan urusan Marvin serta berpamitan kepada orang yang akan berduka atas kematiannya. Karena jika Marvin tak melakukan hal itu, maka Reddington akan memberikan Marvin kematian dengan cara yang paling kejam. Kemudian Marvin meyakini mereka telah membangun kerajaan dan merealisasikan visi mereka secara bersama-sama dan juga mencegah dunia ini runtuh karena ia yakin itu merupakan hal penting dalam hidupnya. Marvin juga menegaskan bahwa ia bangga telah bekerja sama dengan Reddington hingga ia menyadari bahwa itu bukanlah kehidupannya. Di kediaman Cooper, Cynthia menghampiri mereka untuk memberi kabar bahwa Marvin Gerard telah bunuh diri di dalam mobilnya, serta memberitahu jika Cooper masih takkan mendapatkan tuntutan dari hakim. Dan ia juga memberitahu bahwa hakim telah mencabut perintahnya untuk menangkap Reddington. Dan Reddington memutuskan untuk meninggalkan mereka serta memberitahu bahwa ia akan berlibur selama beberapa pekan dan juga meminta kepada Cooper agar menyampaikan salam hangatnya kepada Agnes. Keesokan harinya, para agen berkumpul menghampiri pemakaman dari Kin. Di sana Aram sempat memberikan pidato dan memberitahu para agen jika ia akan mengambil cuti untuk beberapa saat. Cooper juga memberikan pidatonya untuk Kin dan Rester juga sempat memberikan pidatonya untuk Kin. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba Park menghampiri mereka untuk memberi kabar jika saat ini ahli saraf bio memberitahu bahwa kerusakan otak yang dialami Park sudah mengalami serius. Serta ia juga memberitahu bahwa ternyata dirinya saat ini mengalami hamil. Dembe juga memberikan ceritanya tentang Kin. Ia memberitahu para agen bahwa sebelum hari kematian Kin, ia menghabiskan waktunya bersama Reddington, Agnes, dan Kin di New York. Ia menjelaskan bahwa mereka semua menikmati waktu itu tertawa bersama-sama dan ketika Kin masih kecil, Reddington dan dirinya melihat ia bermain bola bersama teman-temannya. Di sana tak ada orang yang bisa menghentikan tawa tersebut karena Reddington sangat menikmati bagaimana Kin tertawa bersama teman-temannya.
Lalu para agen memberikan pelukan untuk satu sama lain sebelum meninggalkan Kin. Dan scene terakhir di season ini sekaligus di episode kali ini memperlihatkan Wu Jing yang berhasil menghindari persidangan. Di sana ia diberitahu agar segera menaiki pesawat yang akan berangkat ke Beijing. Namun ia menolak karena ia harus mencari dan membunuh Reddington terlebih dahulu. Ia juga memberitahu bahwa dirinya mempunyai daftar orang-orang yang dapat membantunya membunuh Reddington. Dan episode terakhir di series The Blacklist secara resmi telah berakhir di sini. Terima kasih kepada kalian karena telah setia mengikuti perkembangan pembahasan series dari The Blacklist dari season 1 hingga season 9. Bagaimana tanggapan kalian terkait ending yang diberikan oleh para direktur? Apakah kalian puas atau tidak? Oh iya, perlu kalian patut ketahui, ternyata setelah kami teliti lebih lanjut dan kami research, pihak NBC selaku promotor dari series The Blacklist memutuskan untuk melanjutkan series ini hingga season ke-10. Dan kalian diminta untuk bersabar karena mungkin saja series dari The Blacklist season 10 akan dirilis pada tahun 2023. Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya, klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini, dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.